ini adalah Daihatsu Xenia tipe R tahun 2021, dan kebetulan yang gua pakai adalah yang Mavic C. Sedikit cerita tentang Xenia. Xenia ini sebenarnya sudah generasi ketiga. Jadi awalnya itu yang 2003-2004 itu generasi pertama. Sekarang sudah di generasi ketiga. Dan sebenarnya Xenia ini juga punya kembaran. Jadi ada dua kembaran Xenia, yaitu pertama yang namanya Toyota Avanza, ya, Toyota Avanza, Toyota Veloz jadi satu saya anggap. Dan kedua itu ada Perodua Alza. Jadi di Malaysia itu namanya Perodua, bukan Daihatsu Xenia. Jadi ada dua kembaran. Dan seperti biasa, gua akan infoin suka duka gua selama gua pakai si Daihatsu Xenia ini. Hal pertama yang gue suka dari mobil ini adalah desainnya menurut gue benar-benar modern. Jadi nggak kayak sama Xenia yang generasi sebelumnya. Xenia ini benar-benar kelihatan modern. Fitur-fiturnya juga modern. Meskipun kalau depannya belum ada IRL, jadi masih, tapi udah LED. Jadi cuma ada headlamp dan fog lamp, nggak ada dia. Dan gua secara pribadi mau itu Xenia dibanding sama Avanza atau Veloz bahkan. Kenapa? Karena bagi gua yang terutama budaya ini grillnya dari gua jauh lebih profesional di Xenia daripada di Avanza apalagi Veloz. Ya, itu bagi gua. Jadi itu adalah hal pertama yang gua suka dari si Xenia ini. Hal kedua yang gue suka dari mobil ini adalah mesinnya. Mesinnya itu 1320 cc, jadi sama kayak mesinnya Avanza yang 1300 dan sama kayak mesinnya Vero 2. Ya. Itu tenaga bisa pakai 9 kW dengan volume 120 Nm. Artinya apa? Artinya mobilnya ini banget. Dengan mobil kecil ini, ya, dengan mobil sekompak ini, tapi tenaganya bisa 90 kW dan torsi 120 Nm. Jadi kalau kita konsumsi 1:20 aja itu gampang tercapai di mobil ini. Ya, nggak perlu pakai mobil manual. Sini kita bisa pakai 1:20 dengan gampang. Itu adalah hal kedua yang dia suka dari si Xenia ini. Hal berikut yang gue suka dari si Xenia ini adalah mobil ini blind spotnya itu benar-benar minim. Meskipun pilarannya nggak kecil-kecil amat, tapi karena kacanya landai, lalu dia masih punya yang namanya kategori yang ada di pilar A. Dan itu benar-benar membantu. Plus lagi kaca kirinya itu nggak gede-gede amat, cukup proporsional lah. Itu ngebuat kita merasa aman dan nyaman kalau pakai mobil ini, terutama kalau di malam hari. Kalau malam-malam itu kan kadang-kadang adalah motor-motor yang lawan arah, yang nggak nyalain lampu misalnya. Ini amat sangat membantu, ya, kita takdal seperti jalan di jalan A dengan blind spot yang minim itu benar-benar amat sangat membantu. Jadi gue merasa aman dan nyaman pakai mobil ini. Hal berikutnya yang gue suka dari mobil ini adalah mobil ini punya konektivitas audio yang modern juga. Nggak cuma USB, tapi mobil ini bisa Apple CarPlay ataupun Android Auto. Bayangin aja, mobil seharga 200 jutaan dia punya Apple CarPlay atau Android Auto. Jadi apapun yang ada di headlamp kita bisa kita mirroring ke audio kita. Itu amat sangat membantu. Jadi terutama kalau kita ada Max misalnya, kita bisa tampilin di monitor
audio ini. Itu adalah hal yang gua suka berikutnya dari si Xenia ini. Sekarang kita ke bagian belakang dari si Xenia Turbo R ini. Terus terang gua agak-agak takjub. Mobil ini sebenarnya panjangnya cuma 4,4 meter. Lebih pendek 50 cm sampai 60 cm dibanding sama Accord yang gue pakai. Dengan panjang 4,4 meter ini, legroom di mobil ini benar-benar luar biasa. Jadi antara lutut gua dengan kursi di depan gua, ini jaraknya jauh banget. Itu masih sekitar 30 cm kan, 30 atau 35 cm. Headroomnya itu juga masih jauh. Ya. Jadi mobil ini, betapa bentuk dibalik itu, mobil ini masih bisa gue bilang nyaman banget, ya, nyaman banget meskipun nggak ada yang namanya armrest, tapi dengan headroom dan legroom yang segede ini sudah amat sangat membantu. Meskipun nggak, kalau di bagian belakang pasti jauh lebih kayak dibanding sini. Itu adalah hal yang gue suka seni. Sekarang ada giliran yang gue nggak suka mobil ini. Hal pertama yang gue nggak suka dari mobil ini adalah velgnya yang menurut gue kekecilan. Gue sebenarnya suka banget sama desain mobil ini. Desainnya menurut sleek, desainnya menurut modern, tipe-tipenya modern, tapi kenapa velgnya kecil banget ya? Bayangin aja, antara ban dengan fender, gue kasih bisa 5 jari antara ban dengan fender. Begitu juga ukuran ban yang menurut gue kesurusan. Coba kalau bisa bikin lebih gede lagi, lebih gede lagi, ban yang lebih gede lagi, jadi menurut gue mobilnya akan jauh lebih kelihatan dari luar itu kan jauh lebih bagus dibanding kondisi seperti ini. Ya, itu hal pertama yang gue gak suka dari Xenia ini. Hal berikut yang gue gak suka dari Xenia ini adalah meskipun mobil ini tadi gue bilang fitur-fiturnya canggih segala macam, punya Apple CarPlay, punya Android Auto, tapi mobil ini gak punya keyless entry. Jadi kalau mau masuk mobil ini, kita masih tekan tombol di sini. Jadi nggak bisa seperti mobil-mobil lain yang cuma tarik handle-nya atau tekan tombol yang ada di handle. Mobil ini mesti tekan tombol yang ada di alarm ini. Jadi itu yang gue suka, karena mobil ini sudah ada start-stop button loh, tapi nggak ada keyless entry. Mungkin untuk yang Xenia yang tipe di atasnya mungkin ada keyless, tapi yang jelas yang ini nggak ada keyless entry. Jadi kita harus tekan tombol ini. Oke, itu yang gue nggak suka berikutnya dari si Xenia ini. Sekarang kita ke bagian belakang lagi. Tadi gue bilang di mobil ini sebenarnya legroomnya gede, headroomnya gede, jadi kita akan berasa nyaman di mobil ini. Tapi ada satu hal yang gue nggak suka dari mobil ini, yaitu kursinya. Sebenarnya kursinya nggak kenapa-kenapa sih bagi gue, fine-fine aja. Cuma desain headrestnya itu menurut gua terlalu ke bawah. Jadi kita nggak headrestnya itu nggak ada di kepala kita, tapi headrestnya itu ada di punggung. Jadi kalau mau nyaman, headrestnya itu mesti kita geser naik dulu ke atas, baru kita bisa duduk dengan nyaman. Menurut gua itu kenapa kita harus ada effort seperti itu ya? Kenapa nggak mau dibikin kursinya seperti ini aja gitu loh? Kenapa harus headrestnya itu ada di bagian bawah? Yang masih kita geser neck to neck, dan pasti akan kita geser karena kita nggak akan enak banget duduknya. Itu adalah hal yang gue nggak suka dari si Xenia ini. Sekarang kita balik ke bagian depan dan gue akan infoin hal-hal yang gue nggak suka dari si Xenia ini di bagian depan ini. Hal pertama, gue paling nggak suka sama mobil-mobil CVT. Pertama karena menurut gua feel-nya nggak enak, nggak cepetan.
Kedua, menurut gua khawatir kalau mobil ini rusak. Kalau kita beli dari baru mungkin tidak ada masalah. Beli dari baru mungkin pakai 5 tahun 10 tahun lebih kita tinggal, mungkin kita nggak khawatir. Tapi kalau kita beli bekas CVT, itu menurut gua agak-agak mengkhawatirkan, ya. Karena CVT itu, koreksi gua ya kalau gua salah, tapi menurut gua CVT itu pasti one day akan rusak, either belnya putus atau pulinya yang barat misalnya. Jadi menurut gua pasti akan rusak, dan biayanya itu pasti nggak murah, ya. Belum lagi CVT itu terkenal misalnya susah nanjak. Itu adalah kenapa gue nggak suka sama yang namanya CVT. Itu hal pertama di bagian depan yang gue nggak suka. Hal terakhir adalah mobil ini nggak punya yang namanya indikator temperatur mesin. Dan gue paling nggak suka mobil yang nggak ada indikator temperatur mesin. Karena menurut gue, apa susahnya sih ya sebenarnya kita dibikin satu. Dari dulu sebenarnya juga ada indikator, dan menurut gue indikator itu adalah hal yang penting, bukan sesuatu. Bahkan bagi gue ya, misal voltase aki misalnya, itu bahkan menurut gue nggak terlalu penting gitu dibanding sama temperatur mesin. Tapi mobil-mobil sekarang itu nggak ada yang namanya indikator temperatur mesin, cuma dikasih logo lampu warna biru kalau mesin dingin, akan mati kalau seandainya mesin sudah normal, dan akan menyala merah kalau mesinnya overheat. Yang bagi gua, kalau sudah warna merah itu berarti sudah terlambat menurut gua. Karena kalau kita pakai indikator kan kita tahu ya, kalau seandainya di atas normal kan kita tahu, meskipun dia belum sampai hot misalnya. Dan itu yang di mobil-mobil sekarang nggak ada, yang gua bingung kenapa bisa sampai nggak ada. Itu adalah hal yang gua gak suka dari Xenia. Hal terakhir yang gua gak suka dari Xenia ini adalah AC-nya. Meskipun AC-nya bagi gua, mungkin bagi sebagian orang akan merasa bahwa semburannya nggak lengkap itu, tapi bagi gua perkara semburan itu bagi gua nggak ada masalah. Toh gua jarang kok mendekat kaki atau kemana, itu jarang lah. Tapi yang gue nggak habis pikir adalah desain untuk modul AC-nya. Jadi kalau dibayang, mungkin karena gue nggak terbiasa ya. Karena kalau di bayangan gue, misal contoh begini, di sini ada panah ke atas, ada panah ke bawah, ada fan AC yang besar, fan AC yang kecil. Kalau fan AC yang besar, fan AC yang kecil, kita paham bahwa dengan kita pencet fan AC yang besar, fan-nya akan senyala semakin kencang. Jadi semburan anginnya itu akan berasa kencang. Nah, yang dipermasalahkan, yang gue permasalahkan adalah panah yang di sebelah kiri, yang di atas dan di bawah. Karena di bayangan gue, kalau kita pencet ke atas, itu artinya suhunya naik. Kita mau setting suhunya yang lebih panas, makanya kita akan pencet naik ke atas. Kalau kita mau lebih dingin, berarti kita akan pencet panah ke bawah, supaya suhunya lebih dingin. Tapi di sini terbalik. Justru kalau kita pencet naik ke atas, justru suhunya semakin rendah, jadi AC-nya semakin dingin. Kalau kita pencet panah ke bawah, suhunya itu berarti akan semakin tinggi, berarti AC-nya semakin panas. Jadi gue bingung gitu, logikanya kebalik gitu menurut gue. Kenapa nggak mau dibalik gitu ya? Ya, atau mungkin sekali lagi, mungkin karena gue tidak terbiasa dengan modul AC semacam itu. Tapi bagi gue sih, awal-awal gue pakai mobil ini benar-benar gue bingung aja gitu. Gue selalu salah dalam setting AC. Oke, itu adalah hal-hal yang gue nggak suka dari si Xenia. Oke, jadi itulah suka duka gue selama gue pakai si Xenia ini. Ya, sebenarnya kalau seandainya kita itu butuh mobil tangan fitan yang gak terkesan murahan, butuh mobil yang mobilitas kita cukup sering, cukup jarak yang kita pakai cukup jauh, semua mobil ini adalah mobil yang enak. Kenapa yang gede? Dan ini
maintenance yang murah, bisa 7 orang, ya. Jadi sebenarnya mobil ini adalah mobil enak dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang tadi gue bilang. Oke, jadi so far begitu aja video gue kali ini. Kita akan ketemu lagi di video gue berikutnya. Oke, see you guys.